Apakah undang-undang perkawinan di Indonesia masih relevan atau justru perlu direformasi? Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur pernikahan di Indonesia selama lebih dari 50 tahun. Tapi, banyak aturan di dalamnya yang dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Apakah ini saat yang tepat untuk melakukan reformasi? Pertama, tentang siapa yang dianggap kepala keluarga dalam rumah tangga. Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Mungkin banyak yang menganggap ini wajar, tapi apakah aturan ini masih relevan di zaman sekarang? 12,73% kepala keluarga di Indonesia adalah perempuan. Bahkan, 1 dari 10 rumah tangga di Indonesia dipimpin oleh perempuan. Lalu, siapa mereka? Mereka bisa jadi ibu tunggal, perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga, atau perempuan dalam rumah tangga modern, di mana istri berkontribusi lebih besar dalam ekonomi dibanding suami. Jika definisi ini direvisi, maka perempuan kepala keluarga bisa mendapatkan hak dan perlindungan yang lebih baik. Kedua, tentang batas minimal usia pernikahan. Revisi Undang-Undang Perkawinan pada tahun 2019 menaikkan batas usia minimal pernikahan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, sama seperti laki-laki. Tapi, apakah itu cukup? Data Pengadilan Agama menyebutkan terdapat 65.000 permohonan dispensasi pernikahan anak pada tahun 2021 dan 55.000 kasus pada tahun 2022. Artinya, meskipun aturan sudah berubah, namun fenomena perkawinan usia anak masih marak. Apa saja penyebabnya? Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan usia anak seperti faktor ekonomi, tekanan sosial dan budaya, lalu karena hamil sebelum menikah. Banyak dispensasi diajukan karena calon pengantin perempuan mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Ketiga, tentang pernikahan beda agama. Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 Ayat 1 menyatakan perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dampaknya, banyak pasangan beda agama tidak bisa menikah secara resmi di Indonesia karena aturan ini. Negara seperti Australia dan Amerika menjadi pilihan pasangan beda agama untuk menikah secara legal. Setelah itu, mereka baru mendaftarkan pernikahan di Indonesia. Tapi bukankah ini aneh? Seharusnya negara kita bisa menyediakan opsi pencatatan pernikahan sipil yang terpisah dari aturan agama. Dengan begitu, pasangan beda agama bisa menikah tanpa harus ke luar negeri. Jadi, menurut kalian, apakah undang-undang perkawinan perlu direformasi?